Seorang penghuni rumah yang mengalami gangguan jiwa membakar rumahnya sendiri dengan alasan agar ramai dikunjungi orang. Seorang mayat remaja laki-laki ditemukan warga di sekitar pekarangan rumah. Mayat tersebut tergeletak dengan sejumlah luka di tubuhnya. Serba-serbi Ramadan hari ini akan mengajak pemirsa melihat keseruan ngabuburit ala warga Batang bermain miniatur kapal remote control. Selamat sore pemirsa, bersama saya Amanda Soraya, inilah Jateng hari ini. Kebakaran kapal di Pelabuhan Pelindo, Kota Tegal, Jawa Tengah kembali terjadi pada Minggu pagi. Sebuah kapal ikan yang baru bersandar di pelabuhan tiba-tiba terbakar. Beruntung api cepat dipadamkan sehingga tidak menyambar ke kapal-kapal lain. Kapal motor Sari Asih 01 berukuran 100 KT yang merupakan kapal penangkap ikan jenis jaring kantung bertarik Minggu pagi terbakar di Pelabuhan Pelindo, Kota Tegal, Jawa Tengah. Api tiba-tiba muncul dari bagian atas kapal yang baru bersandar di pelabuhan. 2 mobil pemadam kebakaran dikerahkan untuk memadamkan api. Beruntung api tidak menyambar tempat penyimpanan bahan bakar solar di kapal sehingga dalam waktu cepat bisa dipadamkan. Kapolres Tegal Kota AKBP Rahmat Hidayat mengatakan, kobaran bermula dari percikan api di ruang nahkoda hingga menyambar bagian atas kapal. Beruntung ratusan ABK kapal TNI AL dan polisi berhasil menarik kapal ke tempat aman sehingga tidak menyambar kapal-kapal lain yang tengah bersandar. Api bermula diperkirakan dari kapal nahkoda yang berada di atas kapal, kemudian menyebar ke seluruh kapal. Alhamdulillah kita berhasil melokalisir kapal yang terbakar ini sehingga tidak menyambar ke kapal-kapal yang lain. Kita belajar dari pengalaman kemarin pada saat kebakaran yang lalu. Sehingga dengan upaya kerja keras semua pihak berhasil kita amankan, berhasil kita tepikan dan kita lokalisir sehingga kita fokus untuk memadamkan satu kapal yang terbakar. Polisi akan memintai keterangan sejumlah saksi yakni nahkoda dan ABK kapal untuk dimintai guna penyelidikan lebih lanjut. Tidak ada korban jiwa dalam kebakaran tersebut. Hingga Minggu siang kebakaran kapal berhasil dilokalisir. Kebakaran kapal di Pelabuhan Pelindo, Kota Tegal merupakan peristiwa yang ketiga kalinya sejak akhir 2021 lalu. Dari Tegal, Gus Fadilah, Lingkar TV, melaporkan. Seorang remaja di Brebes, Jawa Tengah ditemukan tewas di sebuah pekarangan rumah warga. Saat ditemukan terdapat sejumlah luka benda tajam di tubuhnya dan belum diketahui secara pasti penyebab kematian korban remaja pria tersebut. Warga desa Kedungutar, Kecamatan Brebes, Kabupaten Brebes, Jawa Tengah digembarkan dengan penemuan mayat di sebuah pekarangan warga Sabtu pagi. Saat ditemukan warga terdapat sejumlah luka benda tajam di tubuh korban. Penemuan mayat berawal saat salah seorang warga Turiah akan menjemur pakaian di halaman rumah, namun tiba-tiba ia melihat tubuh seseorang tergeletak di pekarangan yang tak jauh dari tempatnya menjemur pakaian. Karena kaget, saksi langsung berteriak minta tolong warga lain hingga membuat warga berdatangan. Saat warga mengecek, ternyata seseorang yang tergeletak tersebut telah meninggal dunia dengan tubuh dipenuhi luka. Warga kemudian melaporkan penemuan mayat tersebut kepada pihak polisi. Ya, sudah tergeletak, Pak. Itu ibu mau apa itu? Mau jemur pakaian. Iya. Sekitar jam berapa itu jemur Jam pakaian? 6. Jam 6. Terus lihat kondisi. Ya, langsung layu banyak banget. Rendelang. Polisi yang mendapatkan laporan warga langsung mendatangi TKP untuk melakukan identifikasi dan penyelidikan. Jenazah korban lalu dievakuasi di ruang jenazah RSUD Brebes. Korban diketahui bernama AAS, 17 tahun, warga desa setempat yang masih berstatus sebagai seorang pelajar sebuah SMK di Brebes. Dari Brebes, Gus Fadilah, Lingkar TV, melaporkan. Kebakaran melanda sebuah rumah tinggal milik Ahmad Jamal, warga desa Pucang Rejo, RT 4 RW 2, Kecamatan Gemuh, Kendal, Jawa Tengah. Tidak ada korban jiwa dalam kebakaran tersebut, namun rumah bagian belakang dan kamar hangus terbakar. Menurut pengakuan dari pemilik rumah yang mengalami gangguan kejiwaan, rumah tersebut sengaja dibakar agar ramai dikunjungi orang.
Kebakaran rumah milik Ahmad Jamal, warga desa Pucangrejo RT 4 RW 2 Kecamatan Gemuh dibakar oleh pemiliknya. Tidak ada korban jiwa dan pemilik rumah berhasil diselamatkan oleh warga. Ahmad Jamal yang mengalami gangguan jiwa ini tinggal di rumah sendirian karena mengalami gangguan jiwa. Menurut pengakuan tetangga Suratin, diketahui sekira pukul setengah 11 malam, api berkobar berasal dari rumah bagian belakang, bahkan kamar Suratin dan dapur sebagian ikut terbakar di bagian atap. Ya menempatnya cuma satu orang itu Pak. Oh, diperkirakan apa Pak ini Pak tadi? Kalau penyebabnya nggak tahu, cuman saya lihat keluar itu sudah ada asap ke atas. Oh, Sementara Ahmad Jamal yang mengalami gangguan jiwa mengaku, rumahnya dibakar menggunakan korek api di bagian kasur yang ia tempati dengan alasan agar ramai banyak orang. dibakar. Kenapa dibakar? Ya? Ya, kenapa kok dibakar? Biar rame gitu apa gimana? Ya? Dibakar pakai apa? Korek atau apa? Pakai korek. Yang dibakar apa? Kasur atau apa? Kasur. Beberapa warga menuturkan bahwa Ahmad Jamal mengalami gangguan jiwa sehingga orang tuanya pindah dari rumah tersebut. Bahkan saat api sudah besar, Jamal masih di dalam rumah tidak mau keluar dan akhirnya ditarik oleh warga untuk keluar rumah. Kasio PS Damkar Kendal Ria Listiana Sari mengatakan, setelah mendapatkan laporan, pihak Damkar langsung menerjunkan 1 unit mobil pemadam kebakaran dari Weleri. Api langsung bisa dipadamkan dan tidak sampai menjalar ke rumah tetangga. Dari hasil penyelidikannya ternyata dibakar sendiri oleh orangnya atas nama Jamal. Jadi pelaku berada di rumah sendiri. Tadi ketika dimintai keterangan katanya biar rame, ternyata kurang laras. Kerugian sendiri sudah ditafsir sampai berapa ini Pak? Kalau untuk penafsiran bukan tugas kita ya, jadi kita tidak bisa menafsir, kita hanya melakukan pendinginan, pemadaman, pendinginan selesai. Saat ini kerugian belum bisa ditafsir, nantinya pihak kepolisian dan dinas sosial akan melakukan pendataan atas kebakaran tersebut. Dari Kendal, Muhammad Arya, Lingkar TV, melaporkan. Jangan kemana-mana pemirsa, kami akan kembali usai jeda pariwara. Tetap bersama kami. Wah iki yo siaran TV wah apik temenan. Filme cocok karo suasanane. Elah. Lah bro ngene iki awan-awan kok. Iki lho nonton TV Kang. Wah kenal nedan kowe wong genang delok HP kok delok TV piye. Wah kurang update kowe iki Kang. Lho maksudnya piye kok ngarane aku update itu? Iki lho delok aku nonton TV tenan. Apa kira nonton HP? Wong delok HP ngono kenal nedan apa iki. Iki lho delok siarane. Lho kok iso ya? Yo TV apa? Jenenge Lingkar TV Kang. Saiki erane TV kok ngene iki. Kok Lingkar TV nek diae awak dhewe panggone iso nonton TV lewat HP. Kok ngene iki. Ana film-film ngene iku ya? Iya, filme apik-apik kaya ngene iki. Awak dhewe nek sawah leren mbut gawe iso leren ndelok film-film ngene iki. Padha iso ngene iku. Iso, ora ketinggalan karo cah-cah kae. Lho. HP ku kok ora iso tak nggo ngono piye carane iki? Iki lho Rip, tak doi carane. Piye? Kowe buka Play Store. Play Store, Mas. Yo iku pokoke. Play Store apa? Ketik Lingkar TV. Engko lek wis ngono, klik install. Nah, engko wis ana metu menune Lingkar TV karek ndelok siaran apa ae. Film-filme apik-apik. Berarti film channel Lingkar TV metu nang kene kabeh ra? Iso. Filme wah cocok karo suasana cara didelok ngene.
Oh, wis iki iso iki. Iya metu kabeh ngene TV-TV wah. Iya. Kondiange ya. Mangkane Lingkar TV filme apik-apik kabeh. Iya aku ngene kok. Lagi reti iki aku malah. Sekolo Iya. ana bocah-bocah ajak ndelok. Heeh ben seru nang kene ya, Pak. Wabek. Rene lo. Tak deloki apik-apik ana film Josh iki. Rene go Rene. Oh iki lho tak deloki film nang Lingkar TV. Solutif dan terpercaya. Tonton siaran Lingkar TV melalui aplikasi Lingkar TV di Play Store. Dengan cara ketik Lingkar TV di pencarian Play Store, kemudian tekan install. Mudah bukan? Nikmati tayangan-tayangan menarik dari Lingkar TV kapanpun dan dimanapun Anda berada. Tinggal tekan menu Lingkar TV di HP Anda dan selamat menonton! Masih bersama Jateng hari ini pemirsa, sebanyak 1.250 marbot masjid dan guru ngaji mendapatkan zakat dari pemerintah Kabupaten Kendal melalui Basnas Kabupaten Kendal. Satu orang mendapatkan Rp500.000 sebagai bentuk perhatian kepada guru ngaji dan marbot masjid sehingga masjid selalu bersih dan jamaahnya menjadi nyaman. Pertama kali para guru ngaji dan marbot masjid mendapatkan zakat atau insentif dari pemerintah Kabupaten Kendal. Selama ini guru ngaji dan marbot masjid tidak pernah mendapatkan perhatian pemerintah yang berupa zakat atau insentif. Selama ini yang diterima guru ngaji dan marbot masjid hanya bisyarah dari masjid atau dari madrasah. Besarnya pun menyesuaikan kemampuan masing-masing masjid maupun madrasah diniyah. Pemberian diserahkan secara simbolis oleh Bupati Kendal Diko M. Ganinduto sebagai bentuk perhatian pemerintah pada guru ngaji dan marbot. Diharapkan dengan adanya insentif bisa menambah semangat kerja sehingga masjid selalu bersih. Pemberian diberikan kepada 1.250 terdiri dari 286 guru ngaji dan 964 marbot masjid. Pemberian melalui Basnas Kendal dengan total nilai sekitar Rp625 juta. Totalnya ada sekitar 900-an marbot masjid se-Kabupaten Kendal yang kita berikan bantuan pada tahun ini melalui Basnas Kabupaten Kendal di bulan suci Ramadan ini. Semoga bisa memberikan manfaat. Harapan dari kita tentunya ada sinergitas antara marbot masjid dengan pemerintah Kabupaten Kendal, tentunya dalam pengembangan sumber daya manusia. Jadi peningkatan bagaimana kita bisa menyampaikan kepada masyarakat, menghimbau bahwa kebersihan itu sangat penting untuk dijaga. Jadi harapannya dengan adanya insentif dari pemerintah, ke depan kinerja marbot masjid juga bisa lebih baik, kualitas masjidnya bisa lebih bagus. Jadi kualitas ibadah kita di Kabupaten Kendal bisa lebih baik lagi. Ketua Basnas Kendal Samsul Huda mengatakan, sebenarnya jumlah masjid di Kendal terdapat 972 masjid, namun ada 4 masjid yang belum memiliki marbot sehingga belum mendapatkan insentif. Jadi 964. Lah yang 8 ya berarti ya. Yang 8 ini belum belum ada marbotnya mungkin untuk proses bangun. Tapi total di Kemenak data ada 972 yang bisa masuk 964. Ini baru dari semua. Baru masjid tak ya? Untuk musola belum, Pak? Muhammadiyah, LDII, Rifaiyah, ya semua. Salah satu penerima insentif Mansur selaku marbot Masjid Penjalin Kecamatan Brangsong merasa senang bisa mendapatkan bantuan yang dapat menambah semangat. Saya sudah 6 tahun 4 bulan. 6 tahun 4 bulan. Tapi Iya. selama 6 tahun itu tidak pernah mendapat insentif. Baru pertama kali dari masjid. Kalau dari pemerintah sendiri? Baru kali ini. Baru kali ini. Apanya? Uang insentif dari pemerintah? Oh ini ya untuk sang ibadah Pak. Ya pengennya. Ya oke saja Pak kalau tiap tahun diadakan.
Jadi seneng ya Pak kalau ini Iya. ada terus. Berarti kan marbot kalau Perhatikan. diperhatikan gitu lah. Mansur menambahkan selama ini marbot masjid kerja sukarela, namun diperhatikan oleh takmir masjid diberikan bisaroh tiap bulan yang besarnya berbeda-beda sesuai kemampuan masjid tersebut. Diharapkan bantuan dari pemerintah Kendal ini bisa berjalan setiap tahun. Dari Kendal, Muhammad Arya, Lingkar TV, melaporkan. Menjelang persiapan Hari Raya Idul Fitri yang tinggal menghitung hari, pemerintah Kabupaten Pati melalui Dinas Koperasi dan UMKM menyiapkan parsel lebaran tahunan. Pihaknya mengaku sampai sejauh ini masih melakukan tahap kurasi bagi 80 UMKM yang ada di Kabupaten Pati. Hal ini dilakukan sebagai upaya pemberdayaan pelaku UMKM di Kabupaten Pati. Menjelang persiapan Hari Raya Idul Fitri yang tinggal menghitung hari, pemerintah Kabupaten Pati melalui Dinas Koperasi dan UMKM menyiapkan 80 UMKM sebagai penyedia parsel lebaran tahunan. Hal itu diungkapkan langsung oleh Hendri Kristianto selaku Kepala Bidang UMKM Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Pati saat ditemui di ruangannya pada tempo hari. Pihaknya mengaku sudah mengurasi produk-produk yang ada di pelaku UMKM. Ia meyakinkan tidak asal-asalan dalam memilih pelaku UMKM karena menyangkut parsel yang bagus. Lebih lanjut, ia menambahkan bahwa ada beberapa syarat yang menjadi pertimbangan lolos tidaknya produk tersebut, diantaranya yakni dari kemasan, adanya izin edar, serta kualitas yang nantinya akan dipilih menjadi paket lebaran. Kami sudah mengurasi memilih produk-produk yang ada di pelaku usaha mikro. Juga kita pilih, ya, tidak asal-asal karena itu menyangkut parsel yang harus dianggap itu produk yang sudah bagus. Mulai dari packaging sudah ada izin edar, kualitasnya juga bagus. Itu akan kita pilih menjadi untuk pengisian paket lebaran yang nanti kita sediakan. Disinggung mengenai jumlah pesanan parsel pada lebaran mendatang, pihaknya belum dapat memastikan. Pasalnya sampai sejauh ini pihaknya baru saja mengirim surat pemberitahuan kepada OPD yang ada di Pati. Saat ini terhitung ada 80 UMKM yang dimungkinkan ikut dalam agenda tahunan tersebut, namun jumlah ini dapat bertambah sesuai banyak tidaknya permintaan nantinya. Walaupun itu nanti pelaksanaannya full dilaksanakan oleh teman-teman pelaku usaha sendiri, bersama komunitas-komunitas, tapi tetap akan kami pantau dan nanti pembuatannya di Dinas Koperasi UMKM dan untuk pembayarannya langsung ke rekening pelaku UMKM, jadi tidak melalui Dinas Koperasi. Kami hanya memberikan pemasaran saja, membantu pemasaran. Kepala Bidang UMKM Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Pati berharap program ini dapat menjadi dorongan bagi UMKM saat terpuruk akibat wabah COVID-19. Ia berharap nantinya tidak hanya OPD saja yang membeli parsel ini, melainkan masyarakat umum bisa memesan parsel-parsel untuk hantaran atau oleh-oleh lebaran. Dari Pati, Fajar Mukti, Lingkar TV, melaporkan. Banyak cara warga ngabuburit menunggu buka puasa. Puluhan warga bermain miniatur kapal nelayan remote control di objek wisata Sigandu, Batang, Jawa Tengah. Keseruan terjadi saat atraksi adu cepat, adu kepiawaian pengemudi, juga bentuk keunikan kapal. Seperti apa keseruannya? Berikut kami sajikan dalam Serba-Serbi Ramadan. Seperti inilah yang dilakukan warga dalam menunggu waktu datangnya buka puasa. Puluhan warga yang kebanyakan nelayan berkumpul di kawasan wisata Pantai Sigandu, Kabupaten Batang, Jawa Tengah. Mereka bermain remote control miniatur kapal yang mereka buat sendiri. Kapal-kapal yang mereka buat umumnya mulai dari kapal tarik hingga kapal cantrang. Ada juga miniatur kapal pinisi, kapal tarik, kapal perang, juga kapal wisata, dan kapal mewah ala Titanic. Atraksi dari mulai balapan atau adu cepat juga adu kepiawaian mengemudi juga merias kapal menjadi keunikan tersendiri. Tak jarang terjadi tabrakan antar kapal dan bahkan ada juga yang tenggelam sehingga menambah seru suasana.
Adapun bahan-bahan yang mereka gunakan didapatkan dari limbah galangan kapal dan disulap menjadi miniatur kapal menyerupai aslinya. Total ada sekitar 50-an miniatur kapal nelayan yang bergabung ke komunitas tersebut. Proses pembuatan satu unit kapal miniatur ini membutuhkan waktu 1 hingga 2 bulan. Biaya pembuatan kapal ini bervariasi, antara 2 juta sampai 15 juta per kapal, tergantung besar kecil, bahan, dan juga aksesoris kapal. Ide pembuatannya sendiri muncul dari kreativitas para pemuda yang mengisi waktu kosong setelah bekerja. Bermain bersama menjelang buka puasa atau ngabuburit ini merupakan hiburan tersendiri serta sebagai ajang silaturahmi. Ini tiap sore melakukan kegiatan mabar main bareng kapal miniatur untuk menganti buka puasa, untuk buka bersama dan untuk mempromosikan bahwasanya miniatur kapal di Batang ini sangat memungkinkan untuk dipromosikan ke tingkat yang lebih tinggi. Kapal itu bisa nyampe 2 bulan sampai 3 bulan. Satu kapal berapa? Itu tergantung spek. Kalau yang pakai bahan limbah bisa harga jual bisa nyampe 5 jutaan. Kadang lebih bahkan. Kepuasan tersendiri. Apa itu? Itu sensasinya dari kapal yang real bisa menjadi miniaturnya sama dari kapal yang asli. Harapannya kita semakin solid dengan tim-tim yang lain dan diperhatikan dengan dinas terkaitnya. Ratusan warga mulai dari anak-anak, ibu-ibu, hingga orang tua selalu memadati lokasi permainan ini. Mereka melihat secara langsung peragaan kelincahan kapal remote control ini mulai siang hingga menjelang maghrib. Jadi tambah hiburan untuk khususnya warga sekitar, Klidang Lor dan Karangsem Utara, terutama bisa ada kreasi untuk bisa meningkatkan pariwisata khususnya di luar Batang ataupun di luar desa bisa terpikat untuk antusias kedatang sini mengenai kegiatan yang didelegani oleh Bapak Ketua Sohan untuk bisa berinovasi, inspirasi khususnya warga Karangsem Utara dan Klidang Lor. Mereka berharap kedepannya ada perhatian dari pemerintah Kabupaten Batang yaitu menggelar event yang berkaitan dengan kapal nelayan remote control ini. Dari Batang, Ahmad Revaldi Krisna, Lingkar TV, melaporkan. Serba-serbi Ramadan tadi sekaligus mengakhiri kebersamaan kita kali ini. Terus saksikan Jateng hari ini setiap pukul 17 waktu Indonesia Barat hanya di Lingkar TV. Akhirnya saya Manda Soraya, mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, pamit dari hadapan Anda. Terima kasih dan sampai jumpa.